Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Hussairi selaku dosen mata kuliah pemrograman lanjut program studi PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan mengenai analisis program e-government statistik layanan di kantor Kelurahan Cigembor. Perkenalkan, nama saya Didi Hertanto dengan NIM 2301010200130. Baik, untuk pendahuluan, pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu prioritas utama pemerintah di era digital saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, kami mencoba merancang sebuah program e-government untuk mengolah statistik layanan di kantor Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Tujuan tujuan utama pembuatan program ini tentunya untuk memenuhi ujian akhir semester UAS mata kuliah pemrograman lanjut semester ganjil tahun 2024-2025. Dan program sederhana ini juga dirancang untuk yang pertama mempermudah pencatatan statistik layanan e-government, yang kedua untuk menghitung data statistik per bulan berdasarkan data mingguan, yang ketiga, menyediakan informasi yang berurut berdasarkan jumlah pengguna. Untuk fitur program e-government, di sini ada 4 fitur. Fitur yang pertama yaitu pencatatan statistik mingguan. Program ini menerima input jumlah pengguna dan waktu penyelesaian rata-rata untuk setiap layanan. Kemudian program kedua, konversi ke statistik bulanan. Data mingguan tadi kemudian dikonversi ke bulanan dengan asumsi 4 minggu per bulan untuk memudah proses analisis. Yang ketiga, fitur penyortiran layanan. Statistik bulanan disortir berdasarkan jumlah pengguna dalam urutan menurun untuk prioritas layanan. Dan fitur terakhir, perulangan input. Pengguna dapat memilih untuk memasukkan data baru kembali setelah satu siklus selesai atau mengakhiri program. Struktur kode yang digunakan. Di sini kami menggunakan struktur kode array one dimensional. Array one dimensional sendiri merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu baris. Program ini menggunakan array one dimensional untuk menyimpan nama-nama layanan yang tersedia. Array ini juga mempermudah identifikasi layanan yang akan diproses oleh program. Contoh deklarasinya di sini static string service sama dengan iktp, ipbb, isurat, pengaduan. Yang kemudian struktur kode array multidimensional. Array ini memiliki lebih dari satu indeks untuk mengakses elemen-elemennya. Array ini digunakan untuk mempresentasikan data yang memiliki struktur lebih kompleks seperti matriks, tabel, atau grid. Dalam program ini menggunakan array multidimensional untuk menyimpan data statistik mingguan dan bulanan. Struktur array ini memiliki dua kolom, yang pertama jumlah pengguna dan yang kedua waktu penyelesaian rata-rata dalam hari. Array ini juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih kompleks seperti jumlah pengguna dan waktu penyelesaian dalam satu struktur. Contoh deklarasi array, static integer weekly statistic, static integer monthly statistic. Kemudian logika penyortiran. Logika penyortiran merupakan proses mengatur elemen-elemen dalam koleksi array, list, atau struktur data lainnya. Berdasarkan urutan tertentu, baik ascending atau menaik maupun descending atau menurun. Sorting berguna untuk mempermudah pencarian, analisis, atau pengolahan data lebih lanjut. Dalam program ini, logika penyortiran dilakukan menggunakan algoritma bubble sort. Program menyortir statistik layanan berdasarkan jumlah pengguna dalam urutan menurun. Penyortiran ini dapat membantu menampilkan layanan dengan jumlah pengguna terbanyak di bagian atas untuk sebagai prioritas. Contoh deklarasinya ada seperti berikut. Kemudian prosedur dan function. Prosedur dan function merujuk pada metode yang berfungsi untuk mengelompokkan sejumlah instruksi logis ke dalam satu blokade, sehingga mempermudah pengelolaan, pembacaan, dan pemeliharaan program. Dalam program ini, prosedur digunakan untuk menampilkan data statistik ke layar, mempermudah pengelolaan tampilan tanpa mengubah data di dalam array.
Ini merupakan contoh deklarasinya. Kemudian untuk function digunakan untuk menghitung total jumlah pengguna dari seluruh layanan dan mengembalikan nilai total pengguna. Ini adalah contoh deklarasi dari function. Cara kerja program e-government. Program ini dirancang untuk membantu dalam pengelolaan dan analisis statistik layanan e-government dengan cara yang efisien dan struktur. Di sini cara kerjanya kita jelaskan. Program menampilkan judul statistik dan menginisiasi array untuk menyimpan data. Kemudian pengguna masukkan data mingguan untuk setiap layanan termasuk jumlah pengguna dan waktu penyelesaian. Yang ketiga, program menghitung statistik bulanan berdasarkan data mingguan yang dimasukkan. Yang keempat, data diurutkan berdasarkan jumlah pengguna dan statistik ditampilkan sebelum dan sesudah penyortiran. Yang kelima, total jumlah pengguna dari semua layanan dihitung dan ditampilkan kepada pengguna. Dan terakhir, program menawarkan opsi untuk mengulang proses dengan data baru atau keluar dari program. Ini merupakan coding program dari e-government yang kami buat. Di sini using system class e-gov statistik, array satu dimensi untuk menyimpan nama layanan. Ini deklarasi statik, string, service, iktp, ipbb, isurat, pengaduan. Di sini array multidimensi untuk menyimpan statistik layanan per minggu. Ini ada kolom kosong jumlah pengguna mingguan, kolom satu waktu penyelesaian data mingguan per hari dengan deklarasi statik integer, weekly statistik. Ini array multidimensi untuk menyimpan statistik layanan per bulan dengan deklarasi statik integer monthly statistik. Berikut statik coding selanjutnya. Nah, dan ini merupakan data hasil program. Seperti yang tadi dijelaskan dalam cara kerja, pertama muncul judul statistik layanan e-government di kantor Kelurahan Cigembor Ciamis dalam per bulan. Kemudian pengguna diminta untuk masukkan data minggu untuk iktp. Sebagai contoh di sini saya masukkan jumlah pengguna per minggu 4. Waktu penyelesaian rata-rata per minggu untuk iktp 1 hari. Kemudian masukkan data minggu untuk ipbb dengan jumlah pengguna per minggu 19, waktu penyelesaian rata-rata per minggu 1. Per minggu dalam per hari. Kemudian saya masukkan data mingguan untuk e-surat, jumlah pengguna dalam per minggu 65, waktu penyelesaian rata-ratanya 2 hari. Kemudian masukkan data mingguan untuk pengaduan, jumlah pengguna per minggu 4 orang, waktu penyelesaian rata-ratanya 8 hari. Dan ini statistik layanan e-government sebelum penyortiran per bulan. Nama layanan iktp tadi jumlah pengguna 16, waktu penyelesaian 1 hari. Ini karena sudah dikalikan 4. Untuk IPB dikalikan 4, jumlah pengguna per bulan jadi 76, waktu penyelesaian sama 1 hari. Untuk e-surat jadi 260, waktu penyelesaian 2 hari. Pengaduan 16, waktu penyelesaian 8 hari. Kemudian layanan disortir menggunakan tadi bubble sort. Kemudian jadi yang paling tingginya yaitu layanan e-surat semenjak jumlah pengguna 260 orang dan waktu penyelesaian 2 hari. Kemudian peringkat keduanya IPBB jumlah pengguna 76 orang waktu penyelesaian 1 hari. Kemudian iktp jumlah pengguna 16 orang waktu penyelesaian 1 hari dan pengaduan jumlah pengguna 16 orang waktu penyelesaian 8 hari. Total jumlah pengguna semua layanan selama 1 bulan sebanyak 368 orang. Kemudian di sini ada perintah apakah Anda ingin masukkan statistik baru? Jika iya, kembali ke menu awal. Jika tidak, program selesai. Kesimpulan dan pengembangan lebih lanjut. Program ini dapat memberikan solusi praktis dalam pengelolaan statistik layanan e-government di kantor Kelurahan Cigembor. Dengan fitur pencatatan data serta penyortiran berdasarkan jumlah pengguna, program ini dapat membantu kantor Kelurahan Cigembor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam meningkatkan fungsi program, tentu perlu adanya pengembangan lebih lanjut meliputi penambahan visualisasi data seperti grafik ataupun diagram, serta penyimpanan data terpusat untuk mendukung pengelolaan jangka panjang. Dan terakhir, saya tutup dengan membacakan pantun, siang-siang pergi ke Surabaya, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.